Saya sama teman-teman di Tangerang kadang-kadang suka bikin riadoh khataman tam. Itu ya latifnya bener-bener 16.641. Duduknya itu Pak luar biasa. Dan memang bacanya enggak ya latif, ya latif, ya enggak, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, kayak begitu. ngejar target gitu. Tapi Masya Allah ketika kita lafalkan itu, ini sih bukannya ngajak kemudian teman-teman jadi kepincut gitu, tapi memang berkahnya ada gitu. Ada aja berkahnya. Cobain deh ya. Bener-bener ya latifnya dibaca 16.641. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Kalau udah melafalkan ini dengan sungguh-sungguh Pak, Allah latifum bi'ibadihi, Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Melimpahkan apa? Rezeki Pak. Rezeki orang yang melafalkan kalimat ya latif kemudian diakhiri dengan doa ini, insya Allah Pak, ikhwan TKN itu nggak pernah ada yang miskin. Kenapa? Berkah dari doa ini selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi doa ya latif ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya latif, ya latif, ya latif, ya mawwasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ard, nas'aluka bi khafi lutfikal khafi an tukhfiyana fi khafi lutfikal khafi innaka qulta wa qaulukal haqq. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Nah, penggalan ini dulu dihafal nih ya. Nah, kalau sudah ini dibulak-balik minimum 11 kali bulak-balik. Nah, coba bait berikutnya. Allahumma inna nas'aluka ya qawiyyu ya azizu ya mu'in bikuwatika wa izzatika ya matin antakuna lana auna wa mu'ina fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'al wa jami'i ma nahnu fihi min fi'lil khairat. Terus dibulak-balik ini wa antadfa'a anna kulla syarri wa nikmati wa mihnah qad istahqainaha min ghaflatina wa dunubina fa innaka antal ghafurur rahim wa qad qulta wa qaulukal haqqu wa yafu an katsir. Allahumma bihaqqi man latafta bihi wa wajjahtahu indak wa ja'alta lufal khafi'an tabi'an lahu haitsu tawajjah. Nas'aluka an tuwajjihana indaka wa an tukhfiyana bi lutfik innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dari 5 slide ini monggo kalau mau difoto kemudian dihafal ya. Mudah-mudahan ketemu saya lagi saat saya tanya sudah hafal gitu ya. Depannya Pak Kurniawan, sebelahnya Pak Fahri, siapa namanya? Sebelah kirinya siapa namanya? Belum apa. Iya, asmani pun sinten? Enggak. Namanya siapa? Pak Asep. Pak Asep, ya. Pak Asep kuduna mah geus hafal ya. Udah bertahun-tahun, masalahnya saya kenal Pak Asep tuh sejak tahun berapa gitu. Ya, sering hadir di sini gitu ya. Baik. Iya. Jadi ada 4 inti daripada doa khataman yang kalau kita resapi ini luar biasa. Bapak-bapak bisa mendalaminya ya.
Yang pertama adalah antukhfiyana fi khafi lutfikal khafi. Dari mana? Dari penggalan awal. Ya. Ya mawasya lutfuhu ahlas samawati wal ard nas'aluka bi khafi lutfikal khafi antukhfiyana fi khafi lutfikal khafi. Lihat sistematis daripada doa ini yang disusun oleh guru mursyid kita. Saya coba cari di kitab Fathul Arifin, kayaknya nggak ada, atau saya belum ngulik lagi lebih rinci. Jadi ini doa, ini luar biasa ini ya. Coba kita terjemahkan. Ya mawasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ard. Wahai zat yang kasih sayangnya meliputi langit dan bumi. Nas'aluka bi khafi lutfikal khafi. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan samarnya kelembutanmu yang tersembunyi. Nas'aluka bi khafi, dengan sambarnya. Udah khafi ditambah lagi khafi, jadi khafinya 2 kali. Bi khafi lutfikal khafi, dengan samarnya kelembutanmu yang tersembunyi. Antukhfiyana fi khafi lutfikal khafi. Kalau kalimat antukhfiyana ini kalimat permohonan ini, antukhfiyana. Orang Sunda bilang yentah, ya, supaya, ya, supaya atau untuk menyembunyikan kami dalam kelembutanmu yang tersembunyi. Jadi ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak ya, antukhfiyana fi khafi lutfikal khafi. Jadi kalimat tukhfiyana ini yakni meminta kepada Allah supaya disamarkan, dikhafikan dan dimakrifatkan kita semua dalam lautan samarnya kelembutan Allah yang sangat samar. Jadi kelembutan Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Tidak ada bandingnya di dunia ini. Ya betul, karena Allah Subhanahu wa taala maha samar itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat lembut, ya, sehingga kelembutan Allah tidak ada yang membandinginya. Itu. Ya. Dengan Ya Latif kita sebutkan, bahkan kalau kita sudah mampu melafalkannya 16.641 itu luar biasa. Saya sama teman-teman di Tangerang kadang-kadang suka bikin riadoh hataman tam. Itu Ya Latifnya benar-benar 16.641. Duduknya itu Pak luar biasa. Dan memang bacanya enggak Ya Latif, Ya Latif, enggak Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, kayak begitu. ngejar target gitu. Tapi Masya Allah ketika kita lafalkan itu, ini sih bukan yang ngajak kemudian teman-teman jadi kepincut gitu, tapi memang berkahnya ada gitu. Ada aja berkahnya. Cobain deh ya. Bener-bener Ya Latifnya dibaca 16.641. Itu ya. Itu ada sekitar 4 jam lah kurang lebih itu untuk Ya Latifnya khusus. Itu ya. Padahal kalau teman-teman yang bahkan ngitungnya aja nggak pakai tasbih kali ya, itu bisa lebih cepat deh. Ya Latifnya disamarin sampai Ya Latif tadi anggap udah 1000 misalnya. Bisa aja begitu ya. Oke. Lalu apa yang perlu disamarkan? Yang perlu disamarkan adalah jiwa dan kolbu kita yang masih tergantung pada hawa nafsu dan kebendaan. Ya, yang perlu disamarkan. Jadi selama ini memang kita nih masih sangat material, ya sangat material. Karena sangat material, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kita adalah sesuatu yang sifatnya materi juga itu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih disamarkan lagi.
Ya, minta dengan doa ini, antukhfiyana fi khafi lutfikal khafi, agar kami ini nih, kita semua yang lagi berzikir ini, tukhfiyana, dilembutkan oleh Allah, dikhafikan, disamarkan, dimakrifatkan dalam lautan samarnya kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa arti khafinya ini? Khafi ini sebagaimana hadits qudsi yang termaktub di dalam kitab Sirrul Asrar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi itu, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah kekayaan perbendaharaan yang tersembunyi, fa ahbabtu an u'raf, karena itu aku rindu, aku senang, an u'raf, untuk dikenali. Fa khalaqtul khalqa likai u'raf, maka kuciptakan makhluk sehingga melaluiku mereka mengenalku, ya. Bahkan hadits qudsi ini kemudian oleh Ibnu Arabi dikutip dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Itu, ya. Jadi Allah ini sangat tersembunyi, Pak. Perbendaharaan yang tersembunyi. Kalau Bapak punya kekayaan dan kekayaannya banyak, kira-kira ditaruhnya di mana, Pak? Emas gitu, segelondongan gitu, taruhnya di mana kira-kira, Pak Kurnia? Kalau punya, ini mah bahaya kalau punya. Ya, taruhnya biasanya kita ke bank, ditaruh di safe deposit box, ya. Safe deposit boxnya harus nyewa kita. Kuncinya dipegang berdua, enggak, ya kan? Saya sebagai nasabah misalkan, juga sama customer service-nya. Nah, itu ditaruh di safe deposit box, yang ditaruhnya di ruang besi. Iya, di lokernya loker besi. Gitu ya. Di loker besi, dan loker besinya juga dikunci. Itu. Nah, yang kuncinya berdua itu yang di loker besinya, sementara yang di safe deposit boxnya hanya kita yang megang. Itu. Udah ditaruh di situ, ditaruhnya di brankas yang nyatu sama uang-uang. Itu, ya, cuma ruang disekat aja, ruangannya berbeda begitu. Lalu kemudian dikunci lagi sama apa? Sama teralis yang besar, yang gede-gede teralisnya, Pak. Kemudian ditutup lagi dengan pintu yang beratnya luar biasa. Itu kalau didorong satu orang tuh nggak kuat, harus 2 orang 3 orang yang ngedorongnya tuh pintu, saking beratnya. Itu. Kenapa saya tahu? Karena saya memang mantan pegawai bank, Pak. Jadi tahu. Itu. Jadi tahu safe deposit box itu seperti apa gitu. Jadi kalau perbendaharaan yang tersembunyi itu benar-benar disembunyikan. Jangan sampai orang lain tahu. Sebab kalau orang lain tahu, orang lain bakal ngiler. Itu, bakal ingin memiliki. Nah, itulah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi seperti itulah ketersembunyian Allah Subhanahu wa taala, yang ketersembunyiannya ini sampai-sampai makhluk tidak ada yang tahu. Karena itu di dalam literatur tasawuf, awwaluddin ma'rifatullah. Ya, yang paling awal di dalam beragama adalah mengenal Allah. Caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Terus menerus kita mendikirkan Allah di dalam diri kita, sehingga kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karenanya makhfiyan, karena tersembunyi, akhirnya ketika ketersembunyian Allah Subhanahu wa taala itu bisa terungkap, maka orang yang mengenalnya menjadi arif, menjadi orang yang mengenal Allah. Prakteknya disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa tadi, antukhfiyana fi khafi lutfikal khafi, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi manusia yang mampu mengenal Allah. Itu, Pak, inti daripada bait yang pertama itu, antukhfiyana fi khafi lutfikal khafi. Bahkan seorang ulama pernah berkata, kata Allah memiliki arti khafi atau samar. Itu karena tadi ini kanzan makhfiyan, sehingga zikir khafi adalah dengan menyebut ismu zat, yaitu Allah.
Itu ya Pak ya. Nah ini jadi bait yang pertama dari ya latif ya mawwasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ard nas'aluka bi khafi lutfikal khafi an tukhfiyana fi khafi lutfikal khafi innaka qulta wa qaulukal haqq Allahu latifum bi'ibadihi yarzuku may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ini luar biasa Pak ya. Di bait yang terakhir ya, yang terakhir dalam yang pertama ini ya. Gimana maksudnya? Ini Pak ada ini ayat Al-Qur'an nih Pak. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuku may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Kalau udah melafalkan ini dengan sungguh-sungguh Pak, Allah latifum bi ibadihi, Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Melimpahkan apa? Rezeki Pak. Rezeki orang yang melafalkan kalimat ya latif kemudian diakhiri dengan doa ini, insya Allah Pak, ikhwan TKN itu nggak pernah ada yang miskin. Kenapa? Berkah dari doa ini selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada manakib di Gangkana kemarin bilang sama teman-teman, tahadus bin ni'mah ya, rezeki yang datang kepada keluarga kami ini wasilah dari guru mursyid Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Itu ya. Karenanya beliau sebagai waliullah itu munajatnya luar biasa, doanya luar biasa. Kita cuma tinggal melakukan apa yang sudah beliau lakukan. Maka ketika kita baca ini adalah menapaktilasi apa yang sudah beliau baca. Itu. Maka insya Allah rezekinya datang terus Pak. Meskipun memang rezekinya kelihatannya kecil, tapi berkahnya luar biasa. Ya, berkah Pak. Apalagi kalau kita mengingat terhadap sebuah manqalah, man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuh. Siapa yang bagus khidmatnya maka wajib baginya karomah, keluar biasaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz ini seperti afirmasi Pak sebenarnya. Bu, mengafirmasi bahwa Allah tarasulaya karena janjina, kata orang Sunda. Allah tidak akan pernah ingkar kepada janji yang telah Ia berikan kepada para makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Gitu, ya. Saya yakin itu, Pak. Ikhwan TKN kalau banyak mengamalkan ini, insya Allah rezekinya selalu ada, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, kita masuk yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah antakuna lana aunan wa mu'inan. Dari yang mana? Nah, dari bait yang ini, Pak. Nah, Allahumma inna nas'aluka ya qawiyyu ya aziz ya mu'in bikuwatika wa izzatika ya matin. Ini kita memuji dulu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, inna nas'aluka ya qawiyyu, wahai yang maha kuat, ya azizu, wahai yang maha perkasa, yang maha agung, ya mu'in, wahai zat yang maha penolong, bikuwatika wa izzatika, dengan kekuatanmu dan keperkasaanmu, ya matin, wahai zat yang maha kokoh. Jadi asma Allah yang 4 ini, qawi, aziz, mu'in sama matin disebut duluan ini. Baru kita minta kepada Allah, antakuna lana aunan wa mu'inan, kiranya engkau menjadi aunan, pertolongan, wa mu'inan, dan menjadi penolong bagi kami, fi jami'il aqwali wal ahwali wal af'ali, dalam segala ucapan,
ahwal, keadaan, wal af'al, dan pekerjaan, perbuatan, wa jami'i ma nahnu fihi min fi'lil khairat, dan atau serta semua kebaikan yang kami lakukan. Itu. Jadi menyebut nama Allah yang 4 itu, ya, ya Qawiyyu, ya Aziz, ya Mu'in, bi quwwatika wa izzatika ya Matin, gitu. Antakuna lana aunan wa mu'inan. Ya Allah Subhanahu wa taala, kiranya Engkau menjadi pertolongan. Aunan, pertolongan, wa mu'inan, dan menjadi mu'in, menjadi penolong bagi kami. Itu, ya. Oke. Semoga Engkau menjadi pertolongan bagi kami, wa mu'inan, dan menjadi penolong di seluruh ucapan, ahwal, dan perbuatan, keadaan dan perbuatan, dan di seluruh apa yang sedang kami hadapi dalam kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, itu intinya dalam doa itu, Pak. Membimbing kita dalam ucapan kita, dalam keadaan kita, dalam perbuatan kita, dan semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Itu, ya. Ini yang kedua nih. Nah, yang ketiga, wa antadfa'a anna kulla syarri wa nikmati wa mihnah. Antadfa'a itu supaya engkau tadfa', menolak atau menghindarkan, anna dari kami, kulla syarrin, segala keburukan, ya, wa nikmatin, bukan nikmat ya, nikmah. Makanya jangan salah, Pak. Kita seringkali menyebut nikmat itu dengan penulisan bahasa Indonesia pakai K. Khawatirnya kita sebut nikmah. Nah, kalau nikmah itu keselepet lidah jadi nikmah, padahal nikmah itu kehancuran. Itu ya. Pakai ain, nikmat. Alhamdulillah. Tahadus bin nikmat gitu, bukan tahadus bin nikmat. Salah itu ya. Tahadus bin ni'mah, ya. Memperbaharui nikmat Allah itu. Tapi kalau menikmah itu menjadi kehancuran. Wa mihnatin, dan bencana, ya. Yang sesungguhnya kami berhak lantaran lalai dan dosa kami, ya. Kulla syarri wa nikmat wa mihnatin qad istahqainaha min ghaflatina wa dzunubina. Yang sesungguhnya kami berhak lantaran lalai dan dosa kami. Itu, ya. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditolak oleh Allah segala keburukan, kehancuran, dan bencana, ya. Yang sesungguhnya kalau misalkan tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu bencana bisa saja Allah turunkan kepada kita tanpa ada halang, kata orang Sunda, tanpa ada penghalang. Tapi syukurnya karena kita membaca doa ini, maka kita meminta kepada Allah menjadi aunan, pertolongan, wa mu'inan, menjadi penolong bagi kita. Sebab kalau ditilik-tilik dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, bagi Allah Subhanahu wa taala sepertinya lu berhak banget sebenarnya dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah memiliki rahmat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka bencana yang harusnya dilimpahkan kepada kita karena wasilah para pemimpin-pemimpin kita, wasilah para mursyid kita, maka direndahkan apanya? Bobot bencananya, Bapak-bapak, ya. Yang seharusnya misalkan kalau jatuhnya menjadi sakit banget, tapi karena ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, jatuh ya jatuh, tapi sakitnya nggak terlalu gitu. Nah, inilah, ya. Makanya kita memohon kepada Allah, fa innaka antal ghafurur rahim wa qad qulta wa qaulukal haq wa ya'fu an katsir. Maksudnya apa? Ya, dalam kalimat ini, ya, dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka antal ghafurur rahim wa qad qulta wa qaulukal haq wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Sungguh engkau telah berfirman dan firman-Mu benar, Allah memaafkan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ya, ini dia Pak. Jadi udah mah kita memang oleh Allah Subhanahu wa taala memang dijanjikan oleh Allah apa makrifahnya, tetapi kemudian juga oleh Allah Subhanahu wa taala ditolong, Pak. Allah menjadi penolong, ya. Allah memberikan pertolongan kepada kita dan menjadi penolong bagi kita. Ini yang kemana? Keberapa Pak? Ketiga, terakhir, ya. Ya, terakhir. Antuwajjihana indak wa antukhfiyana bilutfik. Dari bait yang hampir terakhir nih Pak ya. Nah. Allahumma bihaqqi ma latafta bihi wa wajjahtahu indaka wa ja'altahu fal khafiyan tabi'an lahu haitsu tawajjah nas'aluka an tuwajjihana indaka wa an tukhfiyana bilutfika. Ya Allah, demi hak orang yang engkau berikan kasih sayang dan kelembutan kepadanya, demi orang yang engkau posisikan dekat denganmu, dan engkau telah menjadikan kelembutan yang tersembunyi senantiasa menyertai kekasihmu di mana saja dia menghadapmu, ya, tabi'an lahu haitsu tawajjah. Maka kita meminta kepada Allah, nas'aluka an tuwajjihana indaka wa an tukhfiyana bilutfika. Kami memohon kiranya engkau posisikan kami di dekatmu. Jadi kita senantiasa bertawajuh kepada Allah, an tuwajjihana indaka. Ya. Kita di posisi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu berdua-duaan dengan Allah. Itu. Wa antukhfiyana bilutfik, dan engkau menyelimuti kami dengan kelembutanmu. Nah, ini rahasianya Bapak-bapak, ya. Semoga kita bisa nih, ya. Ada selorohan, bercandaan teman-teman, ya. Teman-teman bilang kalau Ustadz Abdul Latif itu selalu dibaca di dalam doa, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Maka kadang-kadang ketika kita membaca ya Latif, ingat juga ke Ustadz Abdul Latif gitu. Terus ada lagi yang bilang selorohan lagi, Ustadz Handri juga ada, masa di mana? Itu antuwajjihana indaka. Loh, dari mana? Ustadz Handri, Haji Handri, Jihan, gitu. Antuwajjihana. Itu bercandaan. Ya, jadi ada di dalam doa ya Latif. Yang bingung Ustadz Andika, di mana Ustadz Andika? Ada di dalam tanbih. Apa? Pangandika adabun alim, gak enak ujungnya. Itu ya. Oke. Baik. Nah, terakhir, ya, terakhir. Nah, setelah kita meminta kepada Allah untuk bertawajuh dengannya, ya. Oke, mana nih? Sorry. Terakhir, antuwajjihana indak wa antukhfiyana bilutfik, ya. Ketika kita minta diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bersama Allah, minta disamarkan, dihafikan dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi ini Pak intinya, ya. Dari pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha-lemah lembutannya menjamin rezeki orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjadi aunan dan menjadi mu'in. Allah menjadi pertolongan dan menjadi penolong. Kemudian kita minta kepada Allah untuk dicegah bala kepada diri kita, ya. Itu luar biasanya begitu, ya. Guru kita tuh ngajarin, selain tiap hari kita melafalkan ini, juga saat masuk Rabu terakhir bulan Safar, Rebau Wekasan, ya, kita pun diminta oleh guru kita untuk selalu melakukan sholat sunnah apa? Dafil bala, itu. Ya, saking memang sebenarnya tadi pantas nih kita, karena kegoflahan kita, menggoflatina, ya tadi kan, dari kegoplahan kita, dari kesalahan kita, pantas sebenarnya ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita meminta kemaha lemah lembutan Allah, maka semuanya itu oleh Allah dijadikan
kita meminta kepada Allah supaya Allah menjadi aunan wa mu'inan gitu, menjadi pertolongan dan menjadi penolong bagi kita. Itu tiada lain ini yang terakhir, antuwajjihana indak wa antukhfiyana bilutfik, ya. Kita meminta kepada Allah supaya kita selalu berdua-duaan dengan Allah, ya, antuwajjihana indak wa antukhfiyana bilutfik, dan minta kolbu kita nih disamarkan, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya 4 hal ini Bapak-bapak, ya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam doa ya Latif ini oleh Allah dijadikan bagian dari orang-orang yang senantiasa dilutfikan, dilembutkan khafi kita. Gitu Pak, ya. Jadi coba diresapi, ya, doa khataman tadi, ya Latif ya Latif ya Latif, ya mawasi'a lutfuhu ahlas samawati wal ard, nas'aluka bi khafi khafi lutfikal khafi an tukhfiyana fi khafi khafi lutfikal khafi innaka qulta wa qawlukal haqq Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Coba pelan-pelan dibacanya dengan kayak kita berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Enak tuh Pak, membaca doa ya Latif dengan kayak kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itu ya, dicoba deh. Hafalkan dulu ya. Boleh itu yang tadi itu penggalan-penggalannya ya. Nanti kemudian kita coba baca ya Latifnya itu dengan apa? Doa ya Latifnya itu dengan kelemah lembutan. Itu saja. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Silakan. Bapak siapa? Nama dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Supri. Salemba ya. Salemba sebelah mana Pak? Pencetakan negara. Salemba Bluntas. Bluntas. Berarti masuknya ke itu ya? Apa? Majelis Fikih Sri Asih ya? Al-Murtado. Al-Murtado. Saya baru dengar ada Al-Murtado. Gabungnya kemana Pak sebelumnya? Gabung jikiranya kemana? Ke Sri Asih enggak? Enggak juga ya? Diajak Pak Aik, kebetulan baru di sini. Oh iya iya iya. Oke Pak Supri, silakan. Ini Pak mengenai tadi masalah maghfirah dari Allah. Ternyata Allah itu walaupun kita kata Bapak tadi nakal gitu kan, tapi berkat lemah lembutnya kita itu jadi sederhana. Jadi sedikit lah, tetap lebih besar maghfirahnya. Ya. Itu dosa kepada Allah. Sementara yang saya pikirkan di usia yang sudah senja, tinggal sedikit lagi, Bapak juga banyak yang sedikit. Siapa tahu malah duluan kita yang muda-muda Pak. Itu ternyata yang berat itu yang sesama manusia Pak, yang jodoh. Ya. Nah, saya jarang mendapatkan ilmu untuk merisetnya. Kalau di HP kan ada sampahnya ya. Jadi kalau ke Allah tempat sampahnya gampang ternyata. Tapi yang sesama manusianya caranya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, memang meminta maaf kepada Allah sepertinya agak lebih mudah dibandingkan meminta maaf kepada sesama makhluk ya. Itu fenomena dan kenyataan itu. Ya. Orang mah Sayyidina Ali pernah bilang, engkau bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan kemahal lemah lembutannya Allah, dengan magfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni. Tapi sulit ketika harus berhadapan dengan sesama makhluk ya. Bahkan sahabat Rasulullah yang sampai hari akhirnya dia sangat susah jalan untuk pulang, ternyata ada masalah dengan orang tuanya. Sahabat siapa tuh? Ustaz Muzakir, sahabat siapa tuh? Yang sampai hari akhirnya itu enggak salah bah. Alqamah ya, Alqamah betul ya, Alqamah ya. Itu sampai menjelang akhir hayatnya susah mengembuskan nafas terakhir. Ternyata dia ada masalah dengan ibunya. Ibunya nggak ridho, ibunya nggak mengampuni,
Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirayu supaya ibunya ini mau mengampuni sahabat ini. Nah itu berat Pak, memang itu. Ya makanya kalau tradisi kita nih ya, saya orang Sunda itu. Orang Sunda itu kalau ketemu orang suka bilang begini sambil salaman, maafin saya ya, maafin saya ya. Itu minta ridho, selalu begitu. Ini padahal kita nggak tahu dia punya salah apa enggak sama kita, tapi orang ini saking tawadhunya, saking rendah dirinya meminta maaf kepada orang lain. Nah itu Pak, coba usahain, coba cara itulah ya. Barangkali mungkin Bapak di lingkungan sekitar Bapak ada sahabat-sahabat Bapak yang Bapak tidak tahu sebenarnya masih ada mangkal di sini gitu ya. Dan itu bisa menjadi penghalang kita untuk pulang kepada Allah. Gitu ya. Minta maaf ya sesama manusia. Terutama keluarga. Istri ya pasangan, ayah ibu terutama itu. Makanya kalau orang sebelum meninggal bahkan sebelum berangkat safar jauh biasanya suka pamitan kan, suka pamitan. Apalagi orang yang mau umroh, mau haji kan begitu. Dia pamitan, minta dibebaskan. Barangkali nanti ketika dia oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan meninggal di tanah suci, sementara masih ada apa namanya kaitan kesalahan dan segala macam, maka minta dilapangkan. Gitu Pak ya. Cemeng ngomongnya gampang Pak, prakteknya itu karena dia akan bertempur dengan dirinya sendiri. Makanya melalui zikir jahar dan zikir khafi yang diajarkan oleh guru kita itu sedang men-setting Pak, sedang men-setting kondisi kolbu kita supaya kolbu kita ini selalu merasa saya ini bukan apa-apa, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini tidak punya apa-apa, nggak berhak ngaku ini ngaku itu. Itu maka akan selalu bilang mangga itu. Diajarkan oleh pengarsa Uwa Ajengan Jejen bahwa bertasawuf di lingkungan kita di Takian Suryalaya ini sebenarnya bukan berlomba-lomba untuk tinggi derajat, tetapi berlomba-lomba untuk mengenolkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan yang ngomong juga bisa nih ya, bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita itu. Gitu Pak ya. Ada lagi? Ada lagi? Pak Budi nggak mau nanya Pak Budi? Baik Budi yang paling belakang maupun Budi yang deket tiang. Pak siapa dekatnya Pak Selamat? Sebelah kanan apa namanya? Irfan. Pak Irfan ya. Udah lama kita nggak ketemu. Pak Irfan tinggal di mana Pak Irfan? Tinggal Malang. Kalimalang. Ya gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada karena sudah masuk pukul 10, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang tadi doa khataman, pesan saya coba dihafal ya. Kalau misalkan nggak hafal ya baca saja, terus bacanya sering ya, jangan cuma sekali, bacanya sering dan bacanya coba dibulak-balik ya. Tadi saya ngejelasinnya ada 5 penggalan ya. Penggalan yang pertama sampai dengan Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Penggalan kedua sampai kepada wa jami'u ma nahnu fihi min fi'il khairat ya. Penggalan yang ketiga sampai kepada wa ya'fu an katsir dari antu antadfa'a. Penggalan keempat dari Allahumma bihaqqi ma laftafta bihi sampai kepada nas'aluka an tuwajjihana indaka wa an tukhfiyana bi lutfik. Ya. Nah, innaka ala kulli syai'in qadir. Seharusnya di sini dia nyatunya nih. Innaka ala kulli syai'in qadir. Baru wasallallahu ditutup dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil. Insyaallah cepat hafalnya ya. Demikian yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.